Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa habibuhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala nabiyyina al-karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa atba'ihi al-abrar ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh, bil khusus pengurus Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, sepuh-sepuh, tokoh masyarakat, tidak disebutkan satu persatu, tapi insyaallah kita semua termasuk orang-orang yang Allah berikan istiqomah ya rabbal alamin. Itu yang di belakang mati langsung. Nanti pada ini lagi diam-diam ngorok. Mati ya lampunya. Dinyalain aja kalau hidup. Lampu belakang mati. Baik, kita masuk hari ini tanggal berapa Muharram? 12. 10 udah kemarin ya pas santunan yatim. 12 Muharram. Berarti kita masih atau 11 ya? 11. Kemarin kan kita puasa Asyura. Asyura dari kata Asyrah, hari ke-10. Kalau satu suro, iya. Kalau suro itu ya singkatannya Asyura. Orang-orang Jawa singkat menjadi suro. Dari Asyura sebetulnya. Dari kata Asyrah, hari ke-10. Sekarang tanggal 11 Muharram, hari Jumat. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan kita di pagi hari ini insyaallah akan memulai pembacaan kitab ini yang sudah saya perkenalkan secara singkat, sangat singkat sebelumnya, yaitu kitab Nuzhatul Muttaqin, syarah Riyadhis Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Nuzhatul Muttaqin. Harus tahu dulu Pak, Bu, ini adalah kitab hadis ya. Kitab hadis. Jadi nanti kalau ditanya ngaji apa di Al-Ikhlas setiap Jumat pagi, ngaji kitab judulnya Nuzhatul Muttaqin. Nuzhah. Nuzhah. Nuzhatul Muttaqin, syarah Riyadhus Shalihin. Jadi bisa kita jawab kalau ada yang nanya, Pak Haji ngaji apaan kalau saban Jumat pagi? Nuzhatul Muttaqin. Apa Pak? Nuzhatul Muttaqin. Ini apa namanya? Latinnya. Ya, ampun. Nuzhatul Muttaqin.
Ini nama kitabnya, Nuzhatul Muttaqin. Kitab apaan tuh? Syarahnya Riyadhus Shalihin. Apaan lagi tuh Riyadhus Shalihin? Kitab hadis. Yang paling mudah begitu, kitab hadis. Kalau mau lengkap ya Nuzhatul Muttaqin. Apa artinya Nuzhatul Muttaqin? Nuzhah itu artinya piknik. Piknik, Pak. Makanya kan beberapa ustadz, beberapa ulama itu kalau ada beberapa saudara-saudara kita yang punya pendapat kokoh gitu, kemudian nggak mau menerima pendapat orang lain, itu biasanya dicandainnya kurang piknik, ngajinya itu aja tapi kekeh gitu, pokoknya yang lain salah, hanya ini doang nih yang benar. Mungkin dia kurang piknik, baru ngaji ke situ, baru pergi ke Pelumpang ya, terus udah cerita-cerita tentang apa, tentang yang lain tapi nggak paham, atau ada orang lain cerita tentang wilayah yang lainnya, dia bilang kagak begitu, dari dulu kita sholat begini aja udah. Karena dia nggak pernah main ke tempat. Yang kita tahu mah pokoknya kalau sholat subuh ada kunutnya aja, gitu kan. Begitu ketemu sama jamaah atau masjid ya, misalnya mudik singgah di rest area, terus sholat subuhnya nggak pakai kunut misalnya, langsung nyalahin, wah itu nggak benar tuh, masa nggak pakai kunut. Jadi menyalahkan. Karena apa? Selama 20 tahun sholatnya di Masjid Al-Ikhlas, belum pernah sholat di Al-Ikhlas Pelumpang nih, belum pernah sholat di Al-Ikhlas Cikini. Sulaiman ngimamin, Ustadz Basit juga ngimamin di Al-Ikhlas Cikini. Makanya di awal-awal beliau ngimamin ya kalau nggak salah ya sempat lupa, karena memang di sana basicnya jamaah Muhammadiyah ya, bagian gitu, yang tidak kunut. Mana yang benar? Ya benar semua, masing-masing punya ulama, kita hormati gitu kan. Nah, yang nggak benar itu yang gampang nyalahin. Baru ngaji satu model, satu mazhab misalnya, nyalahin yang lain. Makanya itu urgensinya ya, ngaji fikih lintas mazhab. Kita udah hatam misalnya kajian fikih mazhab Syafi'i. Ketika sudah selesai semua, udah ngamalin juga, ahlan wa sahlan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah selesai semua, udah diamalin. Setelah itu ada baiknya kita juga ngaji mazhab yang lainnya, biar lebih bijak, biar tidak kaget melihat perbedaan. Itu namanya piknik ilmu. Nah, ini kitab Nuzhah. Nuzhah itu artinya piknik. Mutakin apa? Orang bertakwa. Pikniknya orang bertakwa. Nah, kitabnya cakep ini. Pikniknya orang bertakwa. Terus Nuzhatul Muttaqin syarahnya apa? Syarah itu penjelas. Syarahnya kitab Riyadhus Shalihin. Apa artinya Riyadhus Shalihin? Riyad. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min Riyadil Jannah atau Riyadil Jinan. Jinan anaknya Ustaz Sulaiman. Jannah itu mufrad, bentuk tunggalnya Jannah, anaknya Pak Haji, Jannah namanya. Kalau Jinan bentuk jamak, banyak. Jannah satu, Jinan surga yang banyak. Kalau Jannah satu surga, kalau Jinan banyak surga gitu. Nah, pikniknya orang muttaqin ini judulnya Nuzhatul Muttaqin, penjelasan kitab Riyadhus Shalihin, taman-taman ya kan, Raudhah kan taman ya, Shalihin orang-orang soleh gitu. Jadi ini bagus banget nih nama kitabnya. Pikniknya orang bertakwa itu kemana? Ke taman-tamannya orang soleh gitu. Nah, ini syarah Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin. Apa?
mencakup kalam sabda Sayyidil Mursalin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kitab ternyata pakai Sayyid ya, pakai Sayyidil Mursalin ya. Emang boleh tuh menyebutin Sayyidina ke Nabi Muhammad? Yang Sayyid itu kan hanya Allah. Ini kan jadi problematika kekinian. Belakangan ini kita dengar ya, ribut-ribut masalah penyebutan Sayyidina. Nggak boleh tuh nyebutin Sayyidina pada Nabi Muhammad, karena yang disebut Sayyid itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana tuh? Nah, itu kurang piknik. Nah, ini dari dulu, ini dari dulu nih. Imam Nawawi abad keberapa itu? Kita kemarin tahu lahir pada abad ke-7, 631. Itu abad ke-7 tuh. Nah, dari abad ke-7 itu udah ada namanya Sayyidil Mursalin. Artinya pembahasan ini udah kelar, bahkan jauh sebelum itu, sebelum Imam Nawawi. Lah kalau kita baru ngeributin sekarang, telat, udah kelar dibahas, nggak perlu lagi diributin, ribut-ribut. Nggak boleh tuh Sayyidina, Nabiyina aja. Assalatu wassalam ala Nabiyina, ya bagus, benar. Tapi ketika ada orang yang menyebutkan Assalatu wassalam ala Sayyidil Mursalin, ya jangan disalahkan. Kata Sayyid itu sama sekali nggak bermasalah gitu. Nah, jadi ini nama judulnya aja, Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Artinya ini kitab yang mencakup kalam Sayyidil Mursalin. Apa itu? Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Riyadhus Shalihin ya, yang kemudian dijelaskan syarah Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu mencakup sabdanya Rasulullah. Nah, ini beda Pak. Ini yang kita baca, ini yang dijelaskan. Yang Riyadhus Shalihin inilah yang kemarin saya sampaikan, ini ditulis oleh Imam Nawawi. Ditulis oleh Imam Nawawi. Adapun Nuzhatul Muttaqin, nah ini ditulis oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha. Mustafa Dib Al-Bugha satu. Penulis utamanya. Beliau mengajak teman-teman yang lain juga, ulama Suriah, Damaskus. Siapa? Dr. Mustafa Said Al-Khin, bukan Al-Khan ya, nanti Syahrukh Khan lagi. Mustafa Al-Khin, termasuk Syekh Muhyiddin Nistu, Syekh Ali Syirbaji, Syekh Muhammad Amin Lutfi. Nah, ini bareng-bareng bagi-bagi mensyarah kitab Riyadhus Shalihin. Ini kitab Imam Nawawi nih. Nuzhatul Muttaqin adalah syarahnya, penjelas. Syarahnya ini penjelas artinya. Nuzhatul Muttaqin ini artinya taman. Tamannya orang soleh. Penjelasan. Nah, gitu. Komplitnya begitu. Nuzhatul Muttaqin artinya pikniknya. Oh, belum dikasih ini ya. Piknik orang bertakwa. Nuzhatul Muttaqin artinya
pikniknya orang-orang bertakwa. Apa itu? Penjelasan dari kitab apa? Riyadhus Shalihin, artinya taman orang-orang soleh. Nah, gitu. Isinya kalam Sayyidil Mursalin. Ngapain sih ini lama bener jelasin judul? Biar kita paham dulu di awal, biar nggak lupa. Maka sebelum kita mulai membaca muqaddimahnya, hadis-hadisnya, mari kita kirimkan dulu Al-Fatihah untuk para muallif kitab ini, para penulis, penyusun kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, bagi Imam Nawawi, Allah berikan beliau tempat terindah di surga Firdaus, dan Allah berikan kesehatan, kekuatan, dan juga ilmu-ilmu yang terus bermanfaat berkah untuk para muallif kitab Nuzhatul Muttaqin. Ala hadiniya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertanyaan. Ini kan kitab hadis, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu di rumah masing-masing, ya, Al-Quran pasti punya semua. Yang punya kitab hadis paling sederhana nih, apa aja minimal arba'in. Mohon maaf, yang punya kitab hadis boleh angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 5. Ada lagi? Ibu ada, Bu, yang punya kitab hadis, Bu? 5 orang doang. Oh. Dari sekian puluh cuma 5, ya. Baik. Hadis itu, Pak, pedoman hidup. Kita pingin masuk surga, modal Quran. Oke. Alhamdulillah. Punya. Alhamdulillah. Dibaca? Belum tentu. Kadang cuma jadi pajangan di lemari. Kadang cuma di dekat setiran mobil biar selamat katanya Quran. Kalau dibaca gimana? Kalau dibaca gimana selamat? Gitu. Oke, selain Quran ada lagi, yaitu apa? Kita perlu punya kitab hadis minimal arba'in. Kalau ada rezeki beli kitab Riyadhus Shalihin gitu. Beli. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah penerjemahnya Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Maka kalau kita mau selamat dunia akhirat, ada Al-Qur'an, ada hadis. Wajib itu. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki, Pak, nanti beli kita. Minimal arba'in, Pak, minimal. Minimal arba'in, nanti jadi kita bisa belajar bareng di mana? Di Asyuhada. Karena ngajinya kitab arba'in. Nah, kalau ada rezeki boleh Riyadhus Shalihin, boleh Fathul Bari, Sahih Bukhari, macam-macam gitu. Mudah-mudahan dengan ada Quran di rumah dan kitab hadis di rumah, hidup kita tuh lebih terarah gitu. Baik, kita baca Muqaddimah Tab'ah Tsalitsah Asyar. Ini muqaddimah cetakan ke-13. Wah, baca muqaddimahnya ya? Kira saya langsung hadis. Pentingnya kita baca muqaddimah biar kita tahu nih, ini buku terbaru atau cetakan ke-13 atau nanti ke-20, 25. Apa sih bedanya sama cetakan sebelumnya? Terus si penulis ini ada pesan khususnya. Barangkali ada perbedaan. Yang tadinya kita baca hadis nggak ada nomornya, tiba-tiba ini ada nomor, apa ada nomor? Gitu. Misalnya ya, kayak di sini. Kitab Lu'lu' wal Marjan. Ini juga sama, kitab hadis. Pas baca, kok ada nomornya? Apaan sih itu artinya? Itu bisa kita ketahui ketika kita baca muqaddimah. Gitu. Pendahuluan kalau di buku-buku Indonesia. Penting, Pak, baca pendahuluan biar kita tahu maksud dari penulisan. Setelah mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat pada Rasulullah SAW,
para penulis menuliskan begini, wa qad manallahu ta'ala ala itsnain minal musyarikin fi syarhil kitab an qadaman Madinah an-Nabawiyyah al-Munawwarah litadris fi ba'd ma'ahidina wa kanat lahuma fursah thayyibah li'adad an-nazar fi syarh kitab wa muqabalah nusus al-ahadits ala maraji' al-mu'tamadah. Nah, jadi syarahnya Riyadhus Shalihin itu sudah ada setidaknya 2 kitab yang paling populer dari dulu sampai sekarang gitu. Wa adhafa fi syarhi ma wajadahu munasiban wa mufidan liyaqif al-qari' al-karim ala ma yajibu alaihi ay yarfa'ahu min umuri dinihi sawa'un fil aqaid awil ibadat awil muamalat awil akhlaq ala manhaj salafi hadhil ummah. Dan di dalam kitab penjelasan-penjelasan itu kita bisa menemukan arahan-arahan yang cocok, yang bermanfaat untuk apa? Untuk pembaca dalam urusan apa? Yang wajib diketahui perihal ibadah, kemudian muamalah, ya, dan akhlak. Ini balik ke penjelasan kita beberapa bulan yang lalu di awal ngaji kitab Al-Bayan. Bapak-bapak kalau masih ingat nih, agama itu mencakup apa? Ibadah, muamalah, akhlak. Kalau ada yang masih ingat, ibadah, muamalah, akhlak. Ibadah itu ya sholat, puasa, zakat, haji, syahadat yang awal. Muamalah apa? Nah, kalau ada yang bisnis, maka hukumnya bagaimana? Kalau ada yang mau nikah, bagaimana hukumnya? Nah, kalau ada yang mau sewa, kontrak atau bikin kontrakan, ruko, sewa menyewa, nah itu muamalah. Terus ada yang mau kredit, gimana hukumnya? Nah itu fikih muamalah. Terus sama akhlak. Ini mencakup ibadah, muamalah, dan akhlak. Yang sesuai dengan apa? Dengan yang dijalani oleh salafus saleh. Baik urusan agama maupun urusan dunia. Saya kira agama doang nih ngaji. Saya maksud ini tujuannya untuk agama. Nah, ulama kita tuh imbang. Ngaji urusan agama, wala tansa nasibaka minan dunia. Enggak ngelupain urusan dunia. Ngaji, tapi urusan dunia juga enggak dilupain. Karena ayatnya begitu. Wa bataghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minan dunya. Cari ridho Allah, cari urusan-urusan akhirat, kejar itu, kejar, pahamin, tapi jangan lupa urusan dunia. Nah, ini banyak diamalinnya salah. Terbalik. Wa bataghi fima atakallahu ad-darad dunya wala tansa nasibaka minal akhirah. Terbalik dikamalinnya. Nyari, kejar-kejar, ya, serius, sungguh-sungguh, pontang-panting, banting tulang dibanting-banting, nyari dunia gitu ya. Nyari dunia tuh, jangan lupa urusan akhirat. Terbalik, ayatnya nggak begitu. Ayatnya cari akhirat, berdarah-darah dah cari akhirat tuh. Wah, maksudnya apa? Mau subuh kek, mau malam kek, mau apa? Seneng banget makanya kalau ngeliatin ada anak-anak remaja yang semangat ngikutin para habaib sampai malam. Nah tinggal nanti subuhnya aja dikontrol gitu kan. Jangan sampai malam ikut majelis, subuhnya bablas. Nah ini salah penerapan. Seneng tuh mereka ikut tabligh akbar, ikut kajian, ngaji sampai jam 9, 10, 11. Seneng, nggak apa-apa itu. Wa bataghi kata Allah. Wa bataghi fima atakallahu daral akhirah. Ada yang kiep-kiep pada subuh ngaji. Tapi ngantuk-ngantuk bela-belain, enggak apa-apa itu. Cari gitu. Dapat ilmu, denger,
nyangkut kagak, nggak apa-apa dah, yang penting dapat pahala gitu. Cari. Nah, baru kata Allah, tapi jangan lupa ya urusan dunianya, jangan lupa doang. Cuma dibilang jangan lupa doang, bukan kejar, lari dunia, enggak. Cuma disebut jangan lupa. Nah, gitu. Porsinya banyak kan mana berarti? Nah, bismillah, mudah-mudahan kita semua niatin nih dari sekarang porsinya ditambahin buat akhiratnya. Nah, ini di mukadimahnya begini. Jadi ini isinya buku ini urusan dunia dan urusan agama, ibadah, muamalah, akhlak. Kenapa? Ya karena kalau kita nggak menjalani hidup kita dengan arahan Allah dan Rasulullah, nggak ada berkahnya Pak, susah, bingung. Pak, saya kan udah terdaftar di asuransi 1, 2, 3 dah asuransi. Setelah saya kaji, saya pelajarin, ternyata ribawi, mengandung riba dengan segala macam kajiannya dah. Saya udah ngikutin tuh, saya udah baca buku juga, misalnya begitu. Tapi saya bingung nih, gimana ya? Sayang juga kalau dilepas, uang saya udah masuk 70 misalnya. Terus yang di sini 30, kalau dilepas cuma dapat misalnya berapa gitu kan, sekian persen lah. Saya udah nabung, udah bayar premi segala macem, masa cuma 40% yang ditarik, sayang bener gitu. Bingung dia, kenapa? Karena selama ini yang dijadikan pedomannya adalah selera, semau-mau gue gitu. Pokoknya yang ada di isi kepalanya itu yang jadi guidance, yang jadi pedoman. Nggak ngikutin Allah, nggak ngikutin Rasulullah. Tapi kalau ngikutin Allah, ngikutin Rasulullah, nggak pakai bingung dari awal. Kalau ngelihat ada program bagus, tawaran yang menarik, begitu dicek ada ribanya, dari awal udah nolak. Nah begitu, gampangnya hidup kalau ngikutin Allah, ngikutin Rasulullah. Mudah itu urusan. Tapi kalau enggak, bingung sendiri. Di tengah bingung, di akhir bingung nanti. Padahal di awal maunya sesuai keinginan gitu, tapi ujung-ujungnya baru sadar nih, baru tahu nih, nah, telat gitu. Karena dari awalnya nggak ngikutin Allah, nggak ngikutin Rasulullah. Sama, saya berulang-ulang nih dari tahun 2019 kayaknya saya sering menyinggung hal ini, dan takdirnya 2020, 2021 pandemi, jadi nggak dilaksanain. Apa? Mengadakan acara-acara nih bulan Agustus kan, acara-acara lomba Agustusan yang tidak sesuai dengan arahan Allah, arahan Rasulullah. Kayak gimana tuh? Main futsal bapak-bapak pakai daster, ngapain gitu? Kenapa? Karena ngikutin isi kepala, biar seru nih. Yang laki-laki pakai daster biar kayak emak-emak. Padahal arahan Allah, arahan Rasulullahnya dilaknat. Laki-laki menyerupai perempuan dilaknat, perempuan menyerupai laki-laki dilaknat. Haram itu, nggak boleh. Itu nggak boleh. Nah, kesini-sini kalau udah melakukan kemudian ada peneguran, ada nasihat, biasanya akan terjadi ketersinggungan. Kenapa tersinggung? Ya karena awalnya nggak ngikutin Allah, nggak ngikutin Rasulullah, ngikutin pendapat sendiri. Pendapat sendirinya dikoreksi sama orang lain, nggak terima. Siapa yang diterima? Lah, yang jalanin gue, yang makan gue, katanya begitu. Kok lu yang sibuk? Kalau kata Zainuddin MZ, iya, yang mabok lu, gitu kan. Yang judi lu, yang zina lu. Tapi kalau Allah murka, semuanya rata, kata Anda. Bego. Begitu kata beliau. Udah mikir kita Pak, kalau ada kemaksiatan kita diamin, bukan cuma yang maksiat, tapi kita yang melihat diem, kena sama Allah. Gitu. Hadisnya jelas juga. Malaikat udah diperintahin untuk azab kampung ini. Begitu turun, malaikat udah nyampe langit dunia, ngelihat di kampung itu ada yang doa, ada yang zikir, ada. Nah, balik lagi, ya Allah, ini di kampung ini ada yang zikir,
Ada yang doa, benar nih saya azab. Kata Allah, azibhum, azab mereka semuanya. Ya Allah, bagaimana nasib mereka yang zikir terus, yang doa terus, yang ibadah terus? Azibhum, kata Allah, azab semuanya. Ternyata di akhir hadis dijelaskan, kenapa? Karena mereka cuma mikirin diri sendiri, ngumpulin bekal akhirat, bener, nggak ada yang salah, tapi cuek sama kemaksiatan sekitar. Oh, kata Allah kepada malaikat, udah nggak ada urusan, azab semuanya. Orang kagak marah ngelihat judi, kagak tersinggung, depan masjid ada mabok nggak tersinggung. Sebutin aja depan masjid itu banyak yang mabok. Kalau masjid nggak ada yang marah, nggak ada yang bertindak, ngeri kita Pak. Lawannya Tanjung Priok semuanya nyiram kita, bukan cuma nyiram, habis semuanya. Tapi tetangga masjid dari dulu gimana? Iya. Nah beginilah yang ngikutin selera, ngikutin hati. Nah, agama ini bukan cuma sekedar atifah, nggak cuma sekedar perasaan. Kalau perasaan itu cenderung selera banget Pak. Oh kagak enak tangga masjid dari dulu. Nah ini kan anaknya Pak ini kan anaknya Bu ini, kita kenal. Gimana? Kita itu sayang, kita tuh lebih pengen nyayangin, pengen peduliin. Masa salah? Sayangnya dengan cara apa? Bro, udahlah jangan mabok, udahlah selesaikan itu kegiatan-kegiatan yang gak bermanfaat gitu kan. Kita sayangin, kok salah? Kok sungkan gitu? Kok gak enak? Nyayangin orang kok gak enak? Nah. Atau begini, ada yang begini. Ini prinsip yang salah nih. Saya mau koreksi nih, mumpung rame. Ada yang saking tanda kutip putus asa ya, mendekati putus asa lah. Susah banget dah, nggak kena dibilangin. Akhirnya begini, nyerah dia. Bro, ente kalau mau mabok di luar nggak masalah dah. Yang penting jangan di dalam. Lah, nggak masalah gimana? Mabok juga, gimana sih? Saking putus asanya tuh begitu. Ente kalau mau pakai narkoba nih, ganja, terserah deh ente mau di mana kek, itu urusan ente dah, gitu. Gak masalah, gue mah gak masalah gimana sih? Masalah lah. Tapi jangan di kampung. Ya mau di kampung, mau di sana masalah juga Pak. Dia kan saudara kita, Muslim juga. Ya nasihatin aja, jangan udah gitu kan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Apa berhenti sampai situ ayatnya? Kalian adalah umat terbaik, ya, di tengah masyarakat, di tengah muslimin semuanya. Bagaimana kebaikan itu? Menurut versi Allah, ta'muruna bil ma'ruf. Kalian mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kebaikan. Udah sampai situ ayatnya? Enggak. Wa tanhauna 'anil munkar, dilanjutin sama Allah. Dan juga mencegah kemungkaran, bukan cuma ta'muruna bil ma'ruf. Enggak berhenti sampai situ ayatnya. Rasulullah juga kan begitu. Kenapa di sini disebutkan bahwa ini kitab isinya hadis-hadis dunia akhirat, urusan ibadah, muamalah, akhlak? Karena Rasulullah itu nggak diem Pak. Rasulullah itu nggak cuek. Rasulullah itu apa ketika diutus Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, habis itu menyendiri tirakat gitu di goa. Kagak, itu sebelumnya doang itu sekian tahun sering tirakat, sering tahannus, uzlah, khalwah, berdiam diri di Gua Hiro. Untuk apa? Menyiapkan diri untuk menerima wahyu jadi rasul. Setelah itu apa di Gua Hiro terus 23 tahun? Ya enggak lah. Kalau di Gua Hiro terus, Islam gak bakal nyampe ke Thailand, Islam gak bakal bisa dirasain ke Indonesia. Orang-orang Pelumpang gak ngerti itu gimana sholat kalau Rasulullah di Gua Hiro terus. Tapi Rasulullah itu bersosial, bergaul, yang baik didukung, makin diapresiasi, yang keliru, yang maksiat nasihatin. Kemarin saya sharing itu di Asyuhada kalau nggak salah, bahwa dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum
Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri mencantumkan sekitar ya, setidaknya 360 berhala di sini. Saya lupa di sini apa di Asyhada. 360 berhala ya. Zaman jahiliyah itu dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Diberantas ya. Dihabisin tuh berhala. Kenapa? Syirik gitu. Apakah Rasulullah SAW kemudian kejam maksudnya? Orang udah nyembah sembahannya masing-masing kok dihancurin. Egois banget nih Muhammad. Gitu kan kata orang. Tapi dari sisi Rasulullahnya, apakah Rasulullah kejam? Enggak lah. Rasulullah itu sayang. Pingin Abu Jahal, Abu Lahab dan konco-konconya itu menyembah Allah. Lah kita juga sama, Pak. Kita juga sama. Kita sayang sama saudara-saudara kita yang di pasar ular. Ya. Kita kan, ini kan rahasia umum. Masih ada yang mabok, hobi nongkrong bareng, nyekek botol kagak salah dicekek-cekek. Udah mati botol. Ini kan rahasia umum ya. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang... Kita tahu. Gak ada yang gak tahu. Insya Allah tahu semua. Yang masih main ganja tahu kita, yang masih jualan tahu kita. Mungkin kita diem-diem kagak tahu. Blon amat. Polos amat, polos. Orang penumpang mah udah ketebak bawa plastik warna hitam, diem-diem diminum, nggak mungkin sehat. Logikanya begitu. Orang banyak main dari dulu, yang mabok udah berjubel. Alhamdulillah banyak tobat. Alhamdulillah. Tinggal segelintir itu kalau kita cuekin namanya pembiaran. Udahlah biarin. Alhamdulillah dulu banyak banget, sekarang tinggal segitu. Udah lebih baik dari dulu. Jangan Pak, itu namanya pembiaran. Sama kayak anak-anak kecil ngaji nih, sederhana aja, sederhana. Kalau baca A, I, U, Ba itu didiemin pas salah, sampai nanti dia baca Quran salah terus. Jin, sampai lupa tuh Pak Ul. Sin, sasi subas, susan sani, diperbaikin dari awal. Kalau didiemin nanti baca Qurannya begitu terus. Sasi subas, coba yang Paul mana yang Paul? Susan sani sasna minal musni masih san sanisa. Jadi ikhfanya diterapin. Kalau didiemin pembiaran. Pembiaran itu dari yang kecil sepele, ujung-ujungnya banyak nanti yang didiemin. Sama kayak kemaksiatan. Bapak-bapak kalau melihat saya salah, tegur langsung, jangan ditunda. Biar apa? Ada akselerasi perubahan, ada percepatan perubahan gitu. Buat kampung kita, biar adem, biar berubah kampung kita. Insya Allah Pak. Bang, maaf Bang, kayaknya itu celananya kependekan, seksi bener. Nenggolnya kelihatan aurat Bang. Iya. Tersinggung? Ya nggak apa-apa. Orang tersinggung mah nggak apa-apa kalau dinasehatin. Artinya masuk nasihatnya, paham dia. Yang bahaya yang nggak tersinggung, kagak ngerti dia nasihat kita. Apaan sih lu? Nggak ngerti gua. Nah, gitu. Tapi kalau tersinggung, wah, orang nasihatin gua kan tahu agama. Iya tahu agama, makanya boxer kemana-mana. Salah. Nah, gitu. Nasihatin aja nggak apa-apa Pak. Kenapa? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita bukan menggurui, bukan. Tapi niat ngamalin itu aja. Saya mah cuma ngamalin surat Al-Asr yang pendek itu, Bapak juga hafal. Saling nasehatin. Maaf ya Pak. Maaf ya Pak Haji, saya mah hormatin Pak Haji, muliakan Pak Haji. Tapi yang begini nih Pak Haji barangkali, contoh doang. Bang jangan tersinggung ya Bang. Kenapa Bang? Kalau lagi sholat saya kadang-kadang ngeliat Bang, aku kan pakai kaos. Kalau lagi sujud, celengan semarnya nongol. Iya, maaf ya Bang ya. Kalau celengan semarnya nongol, itu kagak sah Bang, sholatnya Bang, karena aurat. Iya ya, masa sih? Iya, dari kemarin mana aja gitu. Noh Bang, ada rompi nih Bang, pakai Bang. Oh iya nih rompi nih, sampai di bawah bokong, sampai di bawah pantat kan, ngelebihin. Jadi ketika sujud, ruku aman, insya Allah gitu.
Alhamdulillah bang, udah disediain bang, tinggal pakai, tinggal taruh lagi yang rapi gitu. Jazakallah khairan untuk yang menyediakan ini. Nah gitu, nggak apa-apa itu. Orang kita udah paham kok, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Tapi banyak Pak Bu, memang masyarakat sebagian itu yang belum terbiasa dengan nasihat. Nah, begitu dibilangin, dikoreksi nggak terima. Karena apa? Tradisi saling menasehatinya belum berjalan dari dulu. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Awalnya tersinggung, lama-lama dia mikir, lama-lama dia merenungi. Oh iya benar juga ya. Nah, ini mukodimahnya bahwa ini hadis mencakup penjelasan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin yang berkaitan dengan ad-din dan dunia, agama dan dunia, agama, ibadah, muamalah, akhlak, semuanya dibahas. Baik, sampai sini ada yang mau diskusi dulu biar lebih hidup? Silakan kalau ada yang mau nanya atau ada yang mau ngasih masukan, koreksi, dipersilahkan. Yuk. Ini bikin. Biar kedengeran Pak Haji, itu yang di belakang pagar nggak kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ya Pak Haji. Saya hanya mungkin supaya yang lain juga bertanya, ini pembukaan aja nih. Saya hanya pertanyaannya masih sepele sekali. Masalah tegur menegur saat sendiri, tapi sekarang ini masih belum berani kan? Karena biasanya tuh kalau orang untuk gitu kesalahan itu pertama dia malu, kedua kali dia merasa bagaimana ya, kayak pintar saja selalu sendiri, kayak kamu udah pintar aja gitu kan. Akhirnya umpamanya masalah masuk masjid, akhirnya pas 2-3 hari dia tidak masuk lagi. Jadi itu saya yang takut begitu kan. Maka sampai sekarang itu saya belum berani untuk terutama kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang masih kayaknya berbeda atau salah dalam beribadah. Soal sholatnya itu ada yang mendahului, ada yang itu yang tidak. Pada waktu itu juga saya menanyakan bagaimana kalau sholat yang mendahului imam, bahwa nanti di istana kita banyak menjadi kepala himar. Dan sudah saya pernah tanyakan kepada Ustaz, sholatnya bagaimana Ustaz? Tidak diterima. Gitu kan. Itulah makanya saya berhati-hati untuk supaya kita jangan sampai ada kesalahpahaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti pertanyaan ini tentang seni menasehati, cara menasehati dalam banyak hal. Sebetulnya mungkin yang mau disampaikan studi kasusnya banyak gitu, kondisi-kondisi menasehati ketika begini di luar masjid, di dalam masjid, perihal ibadah, perihal muamalah, perihal sosial, pasti banyak ya Pak Haji. Kondisi-kondisi yang pingin banget kita cari cara terbaiknya gitu. Tapi dalam banyak kesempatan juga jarang dibahas. Baik, memang tidak serta-merta menasehati itu menggunakan lisan kita saja, enggak. Kadang-kadang kita harus sadar kondisi Pak, atau sadar posisi. Biasanya begini, orang itu mau ngedengerin nasihat orang lain biasanya adalah apa? Siapa orangnya gitu. Karena di sini masih sangat jelas bahwa masih banyak orang yang unzur manqala wala tanzur maqala. Padahal aslinya unzur ma.
qala wala tanzur man qala. Gitu. Nyambut baik. Unzur aslinya ma qala wala tanzur man qala. Gitu. Ini aslinya. Lihat ya, simak apa yang diucapkan. Jangan melihat siapa yang mengucapkan. Kadang-kadang hikmah, nasihat tersembunyi itu datangnya dari anak kecil yang nggak tahu apa-apa. Balik juga belum, mumayyiz juga belum. Tapi begitu nyeletuk di rumah, bener juga ya. Anak kita Pak, 4 tahun udah bisa ngomong misalnya, atau 5 tahun, belum mumayyiz dia. Mumayyiz kan ukurannya 7, 8. Belum mumayyiz, belum bisa bedain mana yang baik, mana yang benar. Disuruh diem, dia teriak. Disuruh teriak, dia diem. Gitu. Nah, itu anak-anak kecil kadang-kadang nyeletuknya itu jadi nasihat. Kadang-kadang. Contoh gini. Pulang ke rumah, habis kerja atau dari masjid atau dari mana lah. Baru sampai rumah langsung. Bi, main HP mulu. Bercanda dong sama anaknya. Itu anak kecil Pak, bener gak? Jadi nasihat tuh, unzur maqala. Lihat apa yang dia katakan, jangan lihat siapa gitu. Tapi realitanya ya Pak Haji, di sekitar kita sebagian itu masih yang terbalik penerapannya. Unzur man qala, siapa yang ngomong, baru gue denger. Kalau nggak ada kedudukan, kalau nggak ada harta, miskin, ya nggak mau gue dengar. Ngapain? Kalau orang kaya yang ngasih nasihat, langsung, ya Pak Haji, ya Pak Haji. Oh iya, sering ngirim beras. Gitu. Tapi kalau nggak punya harta, siapa dia? Dia nggak penting. Gitu. Masih begitu. Gitu. Atau ada jabatan, begitu Bang Endang misalnya jadi RT baru didengar. Selama ini mah kalau lagi nasihatin nggak pernah didengar itu. Udah kita patungan aja dah, patungan buat apa? Buat AC. Ansi lu susah hidup ngajak patungan AC. Begitu jadi RT sambutan, Assalamualaikum warahmatullahi, mewakili pengurus RT, gitu kan. Kami mengajak warga RT 013 patungan AC. Iya. Anjuran RT. Ada jabatan. Ketika nggak ada, biasanya dicuekin. Atau kalau di kita, bapak-bapak haji, waktu belum jadi haji dicuekin. Ayo berangkat ke masjid. Begitu udah jadi haji, udah ada ini kan, ada wibawa. Pak Haji, gitu. Ayo ke masjid, iya Pak Haji. Dulu mah nggak dengar. Itu masih begitu kita, masih begitu. Atau yang dulunya biasa aja, sekarang udah jadi ustadz. Sudah jadi ustadz. Ustadz kok jadi? Jadi gitu. Dulunya belum mondok atau belum belajar agama. Begitu berangkat santren, anak-anak kita nih ada yang santren ya, mondok. Nanti pas pulang itu beda. Ketika dulu dia masih di sini, masih SMP misalnya di sini nih, belum belajar agama, belum mondok. Begitu ngasih masukan, Bang, jangan begadang Bang, kasihan Bang, orang-orang main gitar depan rumahnya pada mau tidur, ada bayi itu. Gaya lu Tom, gitu kan. Begitu dia mondok 3 tahun, 4 tahun, udah ada perubahan, ibadahnya bagus, akhlaknya baik. Ketika dia ngasih nasihat secara personal, baru kelihatan, udah mondok nih, cakep nih nasihatnya, baru didengar. Padahal mah sebetulnya sebelum mondok, sebelum pergi haji, sebelum jadi RT, sebelum macam-macam itu bagus juga sebetulnya nasihatnya. Tapi di sini masih banyak yang menerapkan terbalik, unzur man qala wala tanzur maqala. Nah, sebaiknya kita sesuai dengan ini, unzur maqala. Jangan terlalu sombong menerima nasihat.
ngelihat ada orang yang mungkin kita anggap nggak punya harta, dicuekin nasihatnya. Ngelihat yang warga biasa bukan pejabat, dicuekin nasihatnya gitu. Terima aja dulu, bagus nih, ya udah. Nah, begitu. Nah, terkait dengan seni menasihati, kadang-kadang kalau saya nih sama teman sebaya di grup WhatsApp nih. Sekarang kan jarang ketemu, masing-masing kerja, punya kegiatan. Nah, kalau di grup itu yang teman sebaya biasanya isinya kalau Pak RT Imam, terus semua tuh kan ada tuh teman-teman yang angkatan jadul di Pelumpang tuh di grup itu misalnya. Kadang-kadang kan semau-mau ngirim. Ada yang stiker perempuan, ada yang stiker macam-macam tuh kan. Nah, kita mau nasehatin dulu teman kecil kita, ngebak barang di waduk. Iya, jalan mangga juga barang kali. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Mau nasihatin gak enak, gaya lu, karena gaya lu teh gitu. Padahal dulu teman kecil gitu kan, gimana nih? Ya udah cari cara yang lain gitu. Minta tolong, bisikin siapa? Khotib, Ustaz, nanti tolong ya pas khutbah bisikin tuh bahas tentang adab-adab komunikasi di grup WhatsApp, gitu. Jadi minjem lisan orang. Nah, ada bagusnya begitu juga. Kalau kita merasa nggak punya power, kira-kira kalau kita ngomong nggak didengar, titipin ke orang yang berpengaruh. Bang Aco sama teman-temannya ngajak, ayolah sholat jamaah. Lucu, ngajak-ngajak lagi asik nge-game nih, main game gua, jangan ganggu. Gitu. Bang David juga sama. Orang teman-temannya lagi asik, tanggung. Wih, komat. Ya duluan. Nggak dipeduliin. Nah, teman sebaya nongkrong bareng, mungkin. Yang satu dapat hidayah, satu belum. Yang dapat hidayah nasehatin nggak dipeduliin, bagaimana caranya? Dia pinjem yang lebih didengar. Kira-kira teman-temannya lebih dengar ke siapa? Oh, ke tuan rumah. Mak, di sana ya, Mak Kokom misalnya. Mak, minta tolong Mak titipin kalau azan anak-anak diingetin sholat gitu. Contoh. Jadi begitu ada yang nasihatin, karena yang nasihatin ini didengar, disegedin, yang disampaikan juga nggak tersinggung gitu. Dan mudah-mudahan efektif. Jadi sih seni aja, seni. Kadang-kadang kita yang pengen nasihatinnya, tapi kalau kita yang gerak nggak didengar, ya udah cari lisan orang lain, pinjem. RT kek, masjid kek, pengurus kek, ustadz kek, siapa kek. Wallahu a'lam. Terima kasih. Begini, saya juga mempunyai seni. Nah, kita harus belajar dari Pak Haji ini. Apa tuh? Tegur-menegur begitu saya belum berhenti. Tapi insya Allah saya itu kalau mengingatkan itu lewat bertanya seperti pengajian begini. Iya. Lewat pengajian. Jadi supaya orang itu ingat dan berubah. Tapi nyatanya sekarang ini nggak berubah-ubah. Itu kan bagaimana? Baik. Ya. Terima kasih. Ada dua hal di sini. Saya kata Pak Haji ya, saya punya cara. Saya nggak enak negur langsung. Saya sungkan negur langsung. Namanya kita udah orang tua atau mungkin sesama tetangga gitu, nggak enak saya gitu. Akhirnya cara saya adalah bertanya di majelis. Nah, ini juga merupakan apa? Merupakan contoh saripati dari hadis Jibril. Hadis Jibril itu apa sih? Yang tentang Islam, iman, ihsan. Lagi ada majelis begini, Rasulullah nyampein ilmu-ilmu, datang laki-laki tiba-tiba duduk depan Rasulullah. Akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Ketika Rasulullah jawab, kata orang yang tadi nanya, ya betul. Kata para sahabat, ini orang nanya tapi ngebenerin sendiri, berarti dia udah tahu jawabannya. Gitu. Ngetes Nabi apa gimana? Bukan ngetes, itu malaikat Jibril yang menyerupai laki-laki. Gitu. Hikmah hadis itu apa? Bahwa ketika ada seseorang di suatu majelis paham, kemudian dia memperhatikan sekelilingnya,
70% kayaknya nggak paham nih, atau 20%-nya tidur nih gitu kan. Yang paham ini mewakili yang lain, Pak. Saya wakilin deh. Barangkali ada orang yang nggak paham, dia malu bertanya. Kan banyak, Pak, ya. Malu bertanya itu banyak. Malu bertanya itu sesat di dapur. Nah, diwakilin sama yang paham. Saya tanya deh. Kayaknya si bapak itu 1, 2, 3 kagak paham nih. Saya wakilin. Bagaimana hukumnya riba? Diwakilin. Jadi dijelasin lagi. Oh iya. Itu emang dianjurkan. Sebaiknya ada yang memang mewakili pertanyaan-pertanyaan jamaah. Ngelihat kanan kiri, kayaknya ada yang nggak paham nih. Ditanyain aja. Walaupun si penanya udah paham. Maksudnya apa? Untuk memahamkan yang lainnya gitu. Nah, itu pertama. Yang kedua, jadi caranya Pak Haji ini adalah dengan bertanya di majelis. Udah dijelasin ya, atau bahkan sudah ada yang mengkoreksi, tapi belum juga ada perubahan terhadap objek yang ingin dinasihati. Bagaimana tuh? Kagak berubah-berubah, masih mabok aja, masih judi aja deh, masih dagang ganja aja tuh dia, nggak berubah, udah susah lah gitu. Maka kita harus ingat, ketika Rasulullah SAW murung, sedih, mungkin ada kecewa, melihat siapa? Melihat orang-orang terdekat, paman-pamannya enggak Allah berikan hidayah. Sampai siapa? Paman tercintanya Abu Thalib meninggalnya bukan dalam kondisi Islam. Ngomong Nabi. Kalau bahasa kitanya begini, gua udah pontang-panting, berdarah-darah, dihina, dicaci, paman sendiri nggak betul masuk Islam. Nah begitu bahasa kitanya gitu. Lalu Allah tegur. Apa tegurannya? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak berhak menentukan siapa yang dapat hidayah. Walakinnallaha yahdi man yasha. Allah yang berhak. Itu hak mutlaknya Allah memberikan hidayah. Jadi tugas kita apa? Nyampein doang. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Tugas kita cuma balaghul mubin, menyampaikan secara jelas, yang udah jelas, yang udah diperjelas. Pak, nanti kalau sholat dilurusin softnya, jangan lewatin batas karpet ya Pak. Gitu. Oke, siap. Begitu kita datang agak-agak terlambat nih ngeliatin, lah ini kan yang kemarin kita nasihatin ini, biar kagak lewatin batas karpet. Besok-besok kita lihat kalau sholat masih aja di sini nih. Tuh, kasihnya yang sujud belakang. Ya. Perasaan saya udah 3 kali ngingetin masih aja. Iya, kalau kita nanti masuk gini. Gimana? Innaka la tahdi man ahbabta. Bukan kita yang ngasih hidayah, Allah yang ngasih hidayah. Pak, maaf Pak, ngapunten nih gitu. Oh iya semoga. Kita ikutin aja nih Pak, lurus nih. Ini udah ngiblat. Nah, menurut pengurus nih udah ngiblat. Jadi ya udah lurusin aja, ikutin karpet. Oh, siap. Matur suwun, ya sami-sami. Besok-besok kita lihat agak belakang kita sholat. Miring dia begini. Oh. Lah masih perasaan udah 4 kali saya bilangin. Nah kan gitu aja. Udah 4 kali saya bilangin masih miring aja. Mungkin dia kiblatnya ke Liverpool. Jadi memang kita nggak bisa ngasih hidayah Pak. Hidayahnya mutlak punya Allah. Kita cuma ikhtiar aja, ikhtiar. Yang salah yang kagak ikhtiar, yang kagak nasihatin, yang kagak ingetin gitu. Kalau udah ikhtiar ya udah. Sama hukumnya seperti apa? Seperti anak yang misalnya bermaksiat, atau contoh ada anak yang tidak berhijab contohnya ya. Apakah selamanya itu dosa akan mengalir ke orang tuanya? Nah, ini kan pertanyaan. Karena apa? Dia kan statusnya akan selamanya jadi anak. Apakah selama si anak perempuan tidak berjilbab, semua dosanya ngalir ke orang tua, ke bapak? Seumur hidup itu dihitung terus setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam dihitung tuh. Nggak berjilbab, rambut kelihatan misalnya gitu.
Lah, kalau terus-terusan seumur hidup, misal bapak hidup sampai berapa? 80-90 tahun misalnya. Ya, anggaplah 80-90 tahun. Panjang umur dia. Anaknya udah 50 tahun. Beda 20 tahun atau 30 tahun misalnya. Lah, selama puluhan tahun itu dicatat terus tuh, dihisap terus. Gimana tuh? Enggak. Bapaknya udah nasihatin dengan baik, udah berkali-kali, tapi kalau anaknya belum juga dapat hidayah berjilbab, maka dicukupi hisapnya. Nggak dihitung terus ke bapaknya, udah tinggal ke anaknya kalau udah balik gitu. Karena apa? Karena kewajiban bapaknya menasihati udah ditunaikan gitu. Terus kalau nggak berjilbab juga gimana? Innaka la tahdi man ahbabta. Itu ayatnya. Bukan kita yang punya hidayah, Allah semua yang ngasih hidayah. Tinggal didoain terus nih. Udah berkali-kali udah berbusa dah kita, udah berbusa. Pit, jangan begadang, Pit. Berbusa itu berbusa. Masih begadang. Pit, jangan merokok, Pit. Masih ngerokok. Berbusa ada. Gitu. Apakah dosa terus? Ya enggak. Udah ditunaikan kok. Cok, sholat cok. Ya Pak, agak sholat. Tris, sholat Tris. Ya Pak, agak sholat. Masa dihitung terus? Oh, udah nasihatin terus. Gitu. Begitu. Intinya hidayahnya punya Allah. Hidayahnya punya Allah. Ada lagi yang lain? Masih terus sedikit lagi. Was, borok. Ya. Tadi itu saya dengan peneguran atau mengingatkan cara begitu. Tapi akhirnya saya jadi apa tuh? Gimana ya? Korban apa namanya? Perasaan. Kadang-kadang ada itu teman-teman kita mengatakan bahwa begitu aja ditahannya gitu. Jadi bagaimana saya? Korban perasaan. Enggak, itu aja Pak. Baik. Ya, ini tentang akhlak juga, bahwa apapun pertanyaannya, siapa yang bertanya memang diapresiasi aja, dihormati aja. Tapi tergantung kondisi Pak Ji. Kita dalam kondisi bermajelis umum, dalam majelisnya orang-orang awam, atau memang bukan orang-orang awam. Maksudnya gimana sih? Misalnya ada levelnya organisasi ataupun santri. Ini udah arahannya udah full. Arahannya udah komplit. Nah, yang ditanya ya udah semuanya dijelasin. Kalau saya merujuknya kepada Rasulullah SAW ketika ditanya. Rasulullah kan pernah ngejelasin, kalian nanti akan mengikuti jejak mereka, sejengkal demi sejengkal, semeter demi semeter, atau sekilo demi sekilo gitu, meter, sampai nanti mereka masuk ke lubang biawak pun ya, kalian akan ikut tuh jejak mereka. Kata para sahabat, maksudnya siapa ya Rasul? Yahudi Nasrani? Rasulullah nggak jawab. Faman, siapa lagi? Jawaban Rasulullah itu mengajarkan agar yang bertanya itu cerdas. Kalian akan mengikuti jejak mereka, sedikit sampai masuk lubang biawak, kalian masuk ke lubang biawak. Yahudi Nasrani maksudnya Rasul. Enggak dijawab, iya mereka. Enggak begitu Rasulullah jawabannya. Kata Rasulullah apa? Faman, siapa lagi? Nah gitu. Maksudnya apa? Ya udah tahu, kita udah jelas itu Yahudi Nasrani. Jadi nggak perlu dijawab lagi gitu. Ada style atau cara menjawabnya Rasulullah kadang-kadang seperti itu di beberapa hadis. Jadi nggak dijawab langsung. Biar apa? Biar sahabatnya itu makin cerdas memahami. Iya udah pasti mereka itu arahnya gitu. Jadi kadang-kadang jawaban juga ada yang seperti itu Pak Ji. Ada yang ya yang sabar atau yang mau menjelaskan, iya dijawab lagi pertanyaan itu. Tapi kadang-kadang yang memang maunya lari cepat, ya begitu, pakai ditanya gitu doang. Tapi bukan maksudnya menghinakan atau menyepelekan, enggak. Tapi maksudnya ini mah udah tuntas dah, gitu. Udah tuntas dah, nggak usah dibahas lagi, misalkan begitu. Jadi tergantung di majelis yang seperti apa kita duduk atau dengan siapa kita bicara. Wallahu a'lam.
Ada lagi. Jadi kapan kita bikin peraturan bebas miras? Wah, yang cuma ngaji doang mah sampai 20 tahun udah nyerap ilmu doang, kagak ada aksinya, ya lah, Paris. Harus konkret. PRT dan tugasnya bikin surat keputusan. Setelah musyawarah dengan para pengurus, kami memutuskan bahwa RT 13 bebas miras. Tapi Allah. Berani nggak Pak? Bikin rabu-rabu dulu. Bikin rabu-rabu dulu. Oh, rabu-rabu. Itulah bareng-bareng kita. Karena apa Pak? Kalau kita cuma gerak sendiri, kayak pahlawan kesiangan, dimusuhin doang. Kayak misalnya nih, masjid, apalagi personal gitu, personal misalnya. Tujuannya baik, cuma nggak strategis. Caranya nggak taktis gitu, nggak ada taktiknya, nggak di step-stepnya, nggak di strateginya, nggak dirancang. Ya kayak gerak sendiri gitu. Nah itu nggak efektif. Orang mah musuhin doang, dianggapnya so bener. Oh ini Pak Darmin, kalau saya lagu ini tegur mulu nih sama Pak Darmin nih. Nah Pak Darmin yang dimusuhin. Tapi kalau Pak Darmin ngebisikin, Pamuji, PRT 15, pandang. Pak Mahudi, saya punya masukan begini. Oh bagus, dibikin tuh keputusannya. Pak Suhada, masjid, bagaimana kalau kita begini? Oh iya siap, baru gerak wilayah sama masjid. Kalau cuma masjid doang, ya timpang nanti, dianggapnya pahlawan kesiangan. Kalau cuma wilayah doang, yang masjid diem, ya nanti Pak RT-nya dimusuhin. Biasanya begitu biasanya. Harus semuanya gerak. Kalau semuanya gerak, ada yang berani. Iya begitu. Insya Allah ya Pak RT. Baik. Cukup ya? Cukup. Baik. Alhamdulillah. Kita baca mukadimah dulu. Masih ada beberapa mukadimah. Mukadimah penulis, mukadimah kitab, mukadimah penerbit. Nah, pelan-pelan, dikit-dikit kita baca. Semoga bermanfaat. Semoga ngaji kita ini konkret, nggak hanya nyerap ilmu doang, tapi kita niatkan ngaji amal, pelan-pelan gitu. Sebagaimana para sahabat ketika dulu turun Al-Quran, nggak sekaligus turun 30 juz ngafal, ya 2 tahun kelar ngafal, tapi 23 tahun turun ayat ini amalin. Bahkan dulu Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, waktu ngaji bacain tafsir menjelaskan itu nggak kelar Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa yang mendustai agama? Itu tuh surat itu nggak kelar. Kata murid-muridnya, "Yai, kita kapan ngaji surat yang lain?" Loh, ngaji surat yang lain, surat Al-Maun aja nggak kelar kita amalin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Siapa yang mendustai agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang membenci, menghardik, ya, tukang jitakin anak yatim. Siapa yang dulu suka jitakin anak yatim? Coba ngaku bang aku. Anak yatim digalakin, nggak pernah dirawat, tapi digalakin doang, nggak pernah disantunin, cuma disentilin doang, nyantunin mah kagak, nyentilin doang tuh anak yatim. Gitu. Wala apa lagi? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil. Enggak nahan tuh, punya harta enggak nahan orang-orang miskin, kelaparan, dicuekin, ada yang sakit, enggak dijengukin, padahal kaya, punya harta, tapi dicuekin orang yang susah. Nah, itu dan seterusnya. Kata Kiai, kita amalin dulu ini. Santunin anak yatim, sayangin, kasih lembaga pendidikannya biar mereka belajar. Ada yang kesusahan kita kasih. Kalau udah kelar kita ngawalin, lanjut kita yang lain. Nah begitu. Mudah-mudahan gitu Allah kasih kita hati yang lapang menerima ilmu dan gerak tubuh yang Allah ringankan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan surat Al-Asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.